Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bung Dars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah teman-teman yang berbahagia, seperti biasa kita akan memberikan sebuah informasi gitu ya tentang P3K. Nah, untuk informasi kali ini adalah tidak mengakhiri pengisian DRH P3K guru sampai batas terakhir dianggap mengundurkan diri. Jadi begini teman-teman, walaupun kemarin itu sudah mengisi DRH sampai dengan selesai, tapi belum sempat untuk mengakhiri itu dianggap mengundurkan diri gitu ya. Ini sangat disayangkan sekali. Nah, ini informasinya kami dapatkan dari jpnn.com ya. Coba kita slideshow dulu. Nah, ini informasinya dari jpnn.com. Di sini ada informasi teman-teman. Terlambat mengisi DRH penetapan NIP P3K. Guru honorer terkejut melihat tampilan SSCASN lalu menangis. Sejumlah guru honorer di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah hanya bisa meratapi nasibnya setelah gagal mengisi daftar riwayat hidup DRH di akun SSCASN. Padahal DRH itu sangat penting sebagai dasar penetapan NIP P3K guru tahap 1. Menurut Ketum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, Raden Sutopo Yuwono, ada praduga dari sejumlah calon P3K bahwa pengisian DRH akan diperpanjang. Nah, ini terjebak gitu ya. Soalnya ada informasi kemungkinan DRH diperpanjang, walaupun kami terus sosialisasi batas waktunya 10 Januari 2022, kata Sutopo kepada jpnn.com. Dia menyebutkan para guru honorer ini berpikir jadwalnya akan molor lagi seperti seleksi P3K mulai pendaftaran sampai kelulusan. Namun perkiraan mereka salah. Badan Kepegawaian Negara atau BKN sangat tegas dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Jadi memang kemarin itu sesuai jadwal ya, tanggal 10 Januari 2022 itu sudah ditutup untuk pengisian DRH-nya. Saya jadi ikutan pusing karena ada kawan-kawan kami di Banyumas dan Cilacap belum mengisi DRH, ucapnya. Dia menyebutkan sampai hari ini laporan yang diterima baru 3 orang tidak mengisi DRH. Dia berharap jumlah tidak membengkak karena upaya sosialisasi sudah maksimal, terutama untuk anggota dan pengurus FHNK 2I. Saya rasa kawan-kawan kami ini bukan tidak mengisi DRH, tetapi belum mengakhiri pengisian DRH, entah karena jaringan atau apa. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini ya. Nah, ini di sini ya teman-teman, sebetulnya itu sudah mengisi DRH gitu ya, tetapi belum mengakhiri pengisian karena memang ini jaringan ya, memang jaringan di sini kabel lingkari. Jadi ini untuk teman-teman P3K yang lulus di tahap 2 nanti yang akan datang, ini sebagai pengalaman saja gitu ya. Kalau memang datanya itu sudah valid, jangan sampai menunggu batas akhir untuk mengakhiri pengisian DRH itu. Kalau memang data-datanya sudah lengkap dan sudah valid, silahkan langsung bisa diakhiri gitu ya. Ya paling tidak itu 1 minggu atau 5 hari sebelum batas terakhir itu sudah harus diakhiri. Karena biasanya 1 hari 2 hari menjelang penutupan itu terjadi galat seperti kemarin ya, terjadi galat itu artinya servernya itu down. Ini untuk pengalaman dari yang sekarang ya, tahap 1 untuk teman-teman nanti di tahap kedua. Sutopo menceritakan pada 11 Januari dia mencoba memandu kawan-kawannya di Cilacap dan Banyumas untuk mengisi DRH. Betapa terkejutnya mereka begitu dibuka yang muncul lampiran bertuliskan pengunduran diri ya teman-teman nih, pengunduran diri ini. Nah ini ya, pengunduran diri. Jadi yang tidak sampai dengan mengakhiri pengisian DRH itu yang muncul itu adalah pengunduran diri. Sebetulnya kan yang betul itu seperti ini. Ini kalau seperti ini sudah benar untuk pengisian sampai dengan mengakhiri gitu ya. Di sini ada keterangan Anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup.
Kalau seperti ini sudah benar gitu ya untuk teman-teman. Nah, lalu juga kalau kita ke resume itu kan akan kembali ke sini teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah sampai sini itu sudah benar untuk proses pengisian DRH sampai dengan mengakhiri. Di sini kan ada keterangan ya teman-teman. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini ini artinya ini sudah selesai, sudah diakhiri. Ini artinya sudah benar. Nah, yang terjadi itu di teman-teman Banyumas dan Cilacap itu ada beberapa guru P3K yang tidak sampai dengan mengakhiri gitu ya, menurut info tadi. Jadi mengisi DRH itu sudah, tapi mereka itu tidak sampai mengakhiri karena memang terbentur dengan sinyal atau jaringan gitu ya. Mungkin pada waktu itu servernya pas down gitu, akhirnya tidak bisa mengakhiri. Nah, akhirnya kan ini bak petir di siang hari. Para guru honorer yang lolos formasi P3K guru tahap 1 hanya bisa menangis. Mereka hanya bisa meratapi nasibnya. Ya Allah, saya ikutan sedih, ujarnya lirih. Walaupun sudah berhasil mengisi DRH sebelum 10 Januari, Sutopo mengaku mencoba membuka akun SSCASN untuk melakukan pengisian DRH. Dia ingin membuktikan pernyataan rekan-rekannya di Banyumas dan Cilacap, namun hasilnya juga sama. Saya coba login di akun SSCASN malam tadi menggunakan nick, tetapi gagal password. Berarti sistem DRH memang sudah ditutup untuk P3K guru tahap 1 pungkasnya. Sebelumnya BKN berkali-kali mengingatkan guru honorer yang lulus P3K tahap 1 untuk tidak menunda-nunda ya. Nah, di sini pengisian DRH sebelum 10 Januari 2022. Jadi ini untuk pengalaman saja, sekali lagi untuk teman-teman nanti yang akan pemberkasan P3K di tahap 2. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang pengisiannya itu sudah benar, sudah valid, dan ukuran formatnya itu sudah benar, dokumennya juga sudah benar, silahkan diakhiri menjelang penutupan gitu ya, supaya nanti tidak terjadi galat atau servernya itu down seperti tahap 1 kemarin. Hal ini untuk mencegah terjadinya gangguan jaringan menjelang penutupan. Nah, di sini ya yang harus dijaga itu di sini untuk teman-teman tahap 2. Gangguan jaringan menjelang penutupan DRH. Jadi jangan ditunda-tunda lagi kalau memang datanya sudah valid dan benar. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menyatakan tidak mengisi DRH. Nah, di sini ya, teman-teman. Oke, kita garis bawah. Yang tidak mengisi DRH dianggap tidak bersedia diangkat menjadi P3K alias dianggap mengundurkan diri. Sangat disayangkan gitu ya. Kalau memang ini benar-benar terjadi, sudah mengisi DRH tetapi belum sempat mengakhiri. Nah, ini adalah informasinya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengikuti pemberkasan di tahap kedua nanti. Ini hanya sebagai pengalaman saja untuk teman-teman yang kemarin itu pemberkasan di tahap 1. Baiklah teman-teman, itu saja informasi kali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton setiap video dari channel kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau like dan subscribe di channel kami. Kami akan selalu menunggu teman-teman. Silahkan yang belum like dan subscribe di channel kami, silahkan di like dan di subscribe channel kami. Serta kalau memang informasi atau video-video dari kami ini bisa bermanfaat, silahkan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Selamat bertemu di video kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.